Shalom saudara-saudara, selamat malam. Kita berjumpa kembali di acara Sapa Sahabat Kristus GKI Pekanbaru. Saudara, apa kabar? Pada hari ini saudara-saudara, kita akan belajar masih dalam tema Hope at Home, tapi kita ingin belajar satu hal yang saya berpikir sangat penting sekali, yaitu keputusan. Membuat keputusan yang lebih baik lagi di dalam rumah kita, khususnya di dalam keluarga kita. Tetapi sebelumnya saudara, saya mengajak kita mendengarkan lagu ini terlebih dahulu. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa, kami akan belajar firman-Mu, mohon Kau membuka hati dan pikiran kami supaya kami boleh mengerti dan boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita masih di dalam tema yang sama, itu buatlah hari ini berarti.
seri yang ke-9. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang membuat keputusan, saudara. Saya berpikir bahwa untuk membuat hidup kita berarti hari ini adalah berarti sangat tergantung pada keputusan yang kita buat. Dan bukankah keputusan itu adalah sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara? Dari bangun pagi sampai malam, kita terus-menerus membuat keputusan. Pada saat sekarang ini ketika saudara memutuskan jam 8 untuk ikut dan bergabung dalam Sapa Sahabat Kristus, itu adalah keputusan yang saudara buat. Ada keputusan yang sulit, ada keputusan yang mudah, saudara. Ada keputusan yang dampaknya itu luar biasa, ya. Ada keputusan yang memang dampaknya kecil. Ada yang gampang membuat kita buat keputusan, ada yang memang sangat sulit dan membuat kita bingung. Apakah keputusan kita itu tepat atau tidak, saudara-saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita akan berkata membuat keputusan yang benar. Ya, itu kita akan setuju dengan hal ini. Keputusan yang benar, ya mungkin kita lihat apakah sesuai dengan firman Tuhan dan aturan yang ada. Berarti ketika kita tidak melanggar itu semua, sesuai dengan itu semua, kita tahu ini adalah keputusan yang benar. Tapi waktu kita berbicara tentang keputusan yang tepat, saudara-saudara, wah itu lebih sulit. Karena apa? Apa ukurannya? Kita bisa mengatakan ini sudah tepat, ini tidak tepat. Contohnya suami dan istri, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Bukankah ada banyak sekali pasangan-pasangan yang setelah menikah beberapa tahun, dia menyesali pernikahannya. Dia merasa dia menikah dengan pasangan yang salah, saudara. Tapi apa boleh buat, saudara-saudara? Nasi telah menjadi bubur. Apa akibatnya? Akibatnya ya harus terima saja, tapi dia kehilangan kebahagiaan, dia berat hidupnya. Di awalnya berpikir ini adalah pasangan yang tepat, tapi ternyata ketika dia memutuskan untuk menikahi, ternyata di dalam perjalanan waktu dia tidak seperti apa yang dia harapkan. Jadi saudara-saudara, dia merasakan sangat kecewa sekali, menyesal dengan keputusan yang dulu dia pikir benar, tepat, tapi ternyata sekarang adalah salah. Kenapa, saudara? Kita terbatas. Saudara dan saya terbatas. Pertimbangan kita juga terbatas. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, dan kita sedang berkomitmen dengan seseorang yang manusia, dia bisa berubah atau dia bisa menyembunyikan sesuatu. Sehingga ketika kita mengambil satu keputusan itu, kita tidak melihat sisi-sisi yang gelap daripada orang itu. Sehingga dalam perjalanan setelah menikah, dia sangat menyesal kalau seandainya saya menikah sama yang itu, ya, bukan yang ini, gitu ya. Wah, alangkah luar biasa nih hidupnya, bahagianya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sulit sekali sebenarnya ingin mengetahui apakah keputusan saya ini sudah tepat atau tidak, saudara. Karena kita memang tidak berkuasa untuk mengendalikan sesuatu yang membuatnya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi saudara-saudara yang kasih Tuhan, makanya saya ingin berkata apakah saudara dan saya sudah membuat keputusan hari ini yang lebih baik. Mungkin ini lebih gampang kita berkata seperti demikian. Antara mencari keputusan yang tepat atau keputusan yang lebih baik, saudara. Nah, apa bedanya? Ketika kita berbicara tepat itu adalah goal, saudara, ya. Ketika kita berbicara lebih baik itu adalah growth, sebenarnya seperti itu. Benar gak? Nah, saudara-saudara, maka hari ini saudara waktu kita belajar dan membuat keputusan, saya pertimbangan apa di balik itu? Ya, yaitu antara goal atau growth. Tepat itu goal kan seperti itu ya. Atau growth. Nah, saudara-saudara, saya mengambil ini ya terinspirasi dari apa yang dikatakan ditulis dalam buku John Maxwell, leadership. Leadership bukan leadership. Leadership itu kepemimpinan. Leadership itu adalah seorang pemimpin yang mengalami pergeseran-pergeseran di dalam hidupnya. Dan ada 11 pergeseran, adalah perubahan yang esensi pada seorang pemimpin yang harus dia alami. Dia harus dirangkul oleh dia. Nah, ini buku yang bagus, saudara-saudara, ini kasih oleh Tuhan. Leadership. Nah, maka saudara-saudara,
kita perlu mengalami hal ini, saudara, sebagai anak-anak Tuhan juga, saudara. Leadership. Nah, sudahkah saudara mengalami itu semua, saudara? Nah, saudara, kita belajar ini. Goals help me to do better. Goal itu menolong saya untuk melakukan lebih baik. Tetapi bertumbuh growth menolong saya untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi dia mengatakan seorang pemimpin itu harus dari goal itu berpindah menjadi growth. Nah, saudara-saudara, kalau berdasarkan apa yang dibahas dalam bagian ini, goals itu dengan to do membuat kita lebih baik dalam melakukan. Growth itu adalah menjadi to be. Maka saudara-saudara kita lihat to do dan to be, saudara. Dalam hidup kita seperti ini. Dunia itu selalu mulai dari melihat to do-nya kita. Bagi mereka itu penting, dan orang yang duniawi ini sangat penting sekali apa yang dia lakukan. Penampilannya, yang kelihatan itu sangat penting sekali. Jadi dari sanalah akan menentukan to be-nya seperti apa. Nah, kalau misalnya kita kerja di satu kantor yang berlantai 20 misalnya, sangat berbeda dengan seorang yang bekerja di pinggir jalan. Orang akan memandang dan menghargai orang yang bekerja di kantor yang 20 tingkat ini dibandingkan orang yang bekerja di pinggir jalan, saudara. Karena apa? Pekerjaan itu memberikan dia status menjadi to be-nya seperti apa. Tetapi sebaliknya, saudara-saudara, orang Kristen itu dalam Alkitab mengajarkan kita terbalik, saudara-saudara. Allah melihat to be terlebih dahulu. Maka bukan penampilan yang dilihat, tetapi adalah hatinya. Jadi to be-nya, saudara-saudara, itu penting sekali. Jadi maka Yesus datang tuh apa? Membuat hamba dosa menjadi hamba Allah, menjadi anak kegelapan menjadi anak terang, yang menjadi anak dunia itu menjadi anak Allah. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jadi yang dikerjakan itu adalah membentuk dirinya sendiri, to be. Dan dari to be inilah kemudian mengalami satu perubahan dalam perbuatan-perbuatannya, to do-nya. Jadi dari to be menjadi to do. Saudara, ini adalah keterangan tambahan supaya kita lihat lebih jelas lagi. Yang jelas adalah ketika kita bicara to do itu adalah goal. Ketika kita berbicara to be itu adalah growth. Jadi ini adalah dua hal yang sebenarnya harus kita mengerti. Bukan mengatakan itu tidak baik, tetapi kita harus melihat urutannya yang seharusnya terjadi di dalamnya. Nah, sebenarnya lebih lanjut lagi, saudara-saudara, waktu kita berbicara seorang pemimpin atau kita harusnya dari goal to growth. Nah, saudara-saudara, dalam apa yang dibahas itu di sana ketika bicara tentang itu, maka kita melihat ada budaya, orang yang hidup dengan budaya goal oriented atau berorientasikan pada goal. Ada orang yang hidupnya berorientasikan, budayanya berorientasikan pada pertumbuhan atau growth. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kata Maxwell, kita harus bergeser ini. Kalau kita adalah orang yang berorientasi pada goal, kita tidak akan menjadi pemimpin yang maksimal. Kita harus bergeser menjadi growth oriented culture. Membangun sebuah budaya di mana orientasinya pada pertumbuhan, bukan pada goal itu. Nah, saudara, itu akan memberikan dampak yang begitu luar biasa. Nah, waktu kita membuat sebuah keputusan juga, apalagi sekarang kita berbicara at home, berbicara tentang hope at home. Saudara, kalau kita membangun harapan di dalam rumah kita, maka kita harus bergeser dari goal setting kepada growth setting. Dari goal oriented kepada growth oriented. Kenapa? Dengan bertumbuh adalah apa? Ada harapan. Bukan satu titik di sana tercapai atau tidak, itu gak ada harapan kalau gak tercapai, habis sudah selesai kan begitu. Jadi kalau hope at home itu bagaimana bisa terjadi? Hope at home itu ketika kita berorientasikan bertumbuh. Dan budaya itu kita bangun di dalam rumah kita. Maka kita akan melihat ada satu perbedaan dan perubahan yang terjadi. Contohnya saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang berorientasikan pada goal, misalnya saya berorientasi pada goal, saya pulang dan saya membangun budaya berdasarkan
goal yang ada, saudara. Saya lihat anak saya, goalnya apa? Dia harus punya prestasi yang baik. Minimal dia urutan 5. Ya, kalau bisa 3, lebih baik lagi 1. Nah, dia harus dalam 5 besar. Itu goal kita. Maka waktu kita bilang kepada anak-anak kita, nanti Papa ingin lihat, kamu di akhir semester kedua ini, kamu ada di posisi 3-5. Banyak orang berpikir ini sangat baik sekali ini. Ayo kita berjuang ini, kamu harus belajar ini. Nah, saudara-saudara, ketika sampai di akhir semester itu ternyata dia di urutan 15. Apa yang terjadi? Kalau kita adalah orang yang berorientasi pada goal, kita marah. Betul nggak? Kita merasa anak kita itu tidak mau belajar. Kita merasa anak kita itu tidak mau bekerja sama, kurang perjuangan. Karena itu dia gagal mencapai ini. Dan dia harus memperjuangkannya itu. Maka kita pun memarahi dia. Saudara-saudara, lalu kemudian anak kita itu melawan kita. Dia bilang, banyak persaingan apa segala, kamu cari alasan. Kita gak mau tahu apa-apa. Ketika mereka balas menjawab kita, pikiran kita adalah itu fokusnya pada apa? Status kita berbeda loh. Kamu anak, aku bapak. Pernah gak saudara-saudara waktu memarahin anak? Kamu harus dengar. Karena apa? Aku bapakmu, aku ibumu. Kamu harus dengar. Nah, saudara, goal oriented itu membuat kita itu fokusnya pada status. Yang kita hargai itu adalah hakku. Hakku. Dan tekanannya adalah aku, bukan kamu. Investasinya itu kepada guru. Akunya yang mengajar kamu. Aku yang menentukan goal itu buat kamu. Aku yang berpikir kamu bisa, semuanya aku, saudara-saudara. Dan orang yang berorientasi pada ini sebagai bapak, dia itu kasih target anaknya adalah di akhirnya itu pencapaian. Jadi yang menentukan anaknya berhasil atau tidak adalah arrival. Sampai di mana dia sampai. Ternyata dia sampai di tingkat 15. Wah, kita begitu kecewa sekali. Karena apa? Kita berharap dia sampai hasil akhirnya adalah minimal 5. Masih jauh lagi perjalanan itu. Akibatnya adalah kita dengan anak kita itu hubungan tidak baik. Tidak harmonis, saudara. Penuh dengan kepahitan. Anak kita itu merasa direndahkan, tidak mampu, apalagi dibandingkan. Kok orang itu bisa, kok kamu gak bisa? Karena apa? Itu adalah budaya orientasi pada goal, saudara. Berbeda sama sekali, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kalau orang yang berorientasi pada growth atau bertumbuh, saudara-saudara, kita melihat berbeda sekali. Karena orientasinya bukan pada goal, tapi pada growth. Maka nilainya itu adalah perkembangan itu sendiri, saudara. Maka dia tidak berfokus pada status, tapi stretching gitu ya. Yaitu satu persiapan untuk bisa masuk olahraga kan. Jadi pemanasannya gitu ya. Jadi stretching. Jadi dia merenggangkan ototnya supaya siap untuk masuk dalam pertandingan, masuk dalam apa. Dia fokusnya pada stretchingnya, bukan statusnya, pencapaiannya gitu. Dan dia itu menghargai boleh melayani gitu. Dan tekanannya itu bukan pada aku sebagai pemimpin, tapi kamu sebagai yang pengikut. Engkau adalah murid. Dan bagaimana keadaanmu itu yang menjadi tekanannya. Karena targetnya adalah bertumbuh. Nah, saudara akan menjadi berbeda, saudara. Nah, saudara, saya berpikir kita harus kepada yang membahas firman Tuhan. Bagaimana dengan Yesus gitu ya? Apakah Yesus itu membangun juga budaya yang berorientasi sebagai growth? Saya berpikir waktu kita membaca Yohanes 13 sampai dengan pasal 21, kita bisa menemukan bahwa Yesus itu ternyata membangun budaya growth.
di tengah-tengah muridnya, antara guru dan murid itu, budaya growth itu dia betul-betul dia bangun. Nah, seperti apa kita bisa melihatnya, saudara-saudara? Oke, mari kita kembali kepada budaya goal dan budaya yang berorientasi pada growth, saudara. Saudara, kalau seandainya Yesus tidak punya nilainya adalah berkembang, maka ketika murid-muridnya gagal, dia akan betul-betul menghardik mereka. Dia akan apa? Menegur mereka dengan keras, saudara. Tapi apa yang kita lihat, saudara-saudara? Contohnya, saudara, ketika Yesus dalam di Getsemani bergumul, dia mengajak 3 murid lebih dekat dengan dia, bersama-sama berdoa di sana. Dan dia pesan kepada muridnya, kamu harus berdoa ya supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Tapi murid-muridnya tidur itu. Yesus bergumul seorang diri di sana, murid-muridnya yang diajak untuk bergumul bersama-sama supaya jangan jatuh dalam pencobaan, justru tertidur di sana dan dengan demikian dia akan jatuh, saudara. Yesus marah enggak? Harusnya. Yesus tidak marah. Ternyata Yesus membangunkan mereka, ya sekali, lalu mereka tertidur lagi, Yesus biarkan mereka tertidur. Lalu terjadi sebuah proses yang terjadi di sana. Nah, saudara-saudara ini kasih Tuhan, ternyata ketika Yesus ditangkap, kocar-kacirlah murid-muridnya, dan salah satunya adalah Petrus menyangkal Yesus 3 kali di hadapan Yesus pada saat itu. Petrus sangat terpukul, terpuruk di dalamnya, dan dia memang tetap ada di dalam kumpulan murid yang tidak pergi dari sana. Tapi saudara-saudara yang kasih Tuhan, seorang yang punya kebanggaan diri dan sekarang gagal, lalu Yesus bangkit dan tahu kegagalan dia. Saudara-saudara, saya berpikir ini sangat menyakitkan hati Petrus. Mungkin enggak Petrus bisa bangun lagi. Saudara, tetapi Yesus ternyata, kita membaca dalam catatan Yohanes yang terakhir itu adalah Yesus mengajak Simon Petrus untuk berbicara secara pribadi. Yesus bertanya pada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Mengapa Yesus bisa sampai 3 kali bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Kenapa, saudara? Karena yang dia inginkan itu adalah muridnya itu bisa bertumbuh. Maka dia selalu melihat gitu ya. Dia menaruh harapan di dalamnya. Sehingga memberikan kesempatan sekali lagi walaupun dia gagal. Dengan kata lain, saudara, dari peristiwa ini, Yesus ini bukan membangun budaya bersama muridnya pada apa? Goal oriented, tapi pada growth oriented. Karena growth oriented membuat dia itu bisa sabar, kemudian melihat kesempatan-kesempatan yang baru. Karena yang penting adalah dia bagaimana bisa berkembang. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, di dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai 20 ceritanya apa? Ceritanya adalah tentang di malam perjamuan terakhir itu, ya, Yesus yang tahu akan berpisah dengan murid-muridnya, sedangkan murid-muridnya tidak tahu. Mereka sedang sibuk bertengkar satu dengan lain tentang siapa yang paling besar di antara mereka. Maka saudara-saudara, waktu mereka ada di meja perjamuan itu, tidak ada seorang pun yang mau saling melayani satu dengan lain. Tapi Yesus yang mengasihi mereka sampai pada akhirnya dicatat oleh Yohanes. Mengambil baskom, mengambil kain, lalu berlutut di kaki murid-muridnya dan membasuh satu persatu. Itu tanda kasihnya kepada mereka. Wah, saudara, ini suatu perbuatan yang sangat luar biasa. Tapi apa yang kita lihat dalam perbuatan membasuh kaki itu? Ternyata fokusnya bukan status. Kalau Yesus berfokus pada status, maka gak mungkin dia akan ada di kaki Yesus membasuh, sebab itu pekerjaan hamba. Kalau Yesus sangat menghargai privilege, ada hak, dia mengatakan yang harus dilayani itu aku, bukan kamu. Kamu itulah yang harus membasuh kakiku. Tapi karena dia ada di growth oriented, maka satu kehormatan yang bisa dimiliki adalah bisa melayani para muridnya. Dia bisa turun, dia bisa berlutut di kaki muridnya untuk bisa membasuhnya. Kenapa dia bisa lakukannya?
kalau tekanannya sebagai guru dan hasil akhirnya adalah target itu adalah goal yang paling penting, maka Yesus itu sangat kecewa sekali. Gak ngerti-ngerti ya. Aku sudah suruh gini gak ngerti, suruh gitu gak ngerti. Sangat kecewa sekali. Tapi enggak. Waktu dia turun membasuh kaki muridnya. Sebenarnya apa sih? Dia mengatakan, aku yang adalah guru dan Tuhanmu melakukan ini. Nah, aku ingin juga kamu belajar ini. Engkau juga melakukan pada orang lain. Kerendahan hati itu. Kenapa saudara? Karena Yesus itu menekankan itu pada kondisi muridnya yang bertengkar dan tidak mau saling melayani satu dengan lain. Ingin yang menjadi yang terbesar pada saat itu, dan justru yang terbesar, yang benar-benar yang terbesar itu, yang merendahkan diri itu. Di hadapan mereka sangat malu sekali saudara. Ini bukan kondisinya pada Yesus sebagai guru, tapi kondisinya adalah mereka sebagai murid yang punya persoalan saudara. Maka saudara-saudara, sebagai guru yang targetnya murid-murid itu bertumbuh, dia bersedia turun, merendahkan dirinya. Untuk apa? Supaya proses growth-nya itu tetap bisa berjalan. Saudara, ini satu hal yang indah saudara-saudara, bukan? Maka setiap kita sebagai anak Tuhan, ketika kita ingin membangun harapan di sana adalah harusnya ada bertumbuh. Bukan pada satu titik akhirnya gitu, karena habis titik akhir itu sudah layu saudara. Bertumbuh itu ada terus berkelanjutan seperti ini karena fokusnya ada di tempat itu, orientasinya ada di tempat itu. Maka saudara-saudara yang kasih itu selalu ada harapan dalam hati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka saudara-saudara, marilah kita mulai menggeser. Hidup kita itu bukan dari goal oriented, tapi pada growth oriented. Sebelum kita bergeser itu, kita akan menjadi orang yang sombong, kita ingin orang mendengarkan kita, menghargai kita, menghormati kita ingin status yang tinggi, kita yang seperti ini. Kita sombong mengatakan apa yang saya capai. Tapi begitu saudara-saudara, kita bergeser kepada growth oriented. Kita mengatakan persoalannya apa? Apakah saya bertumbuh atau tidak? Apakah engkau bertumbuh atau tidak? Ayo kita berjuang bersama-sama untuk ini. Kalau seorang bapak dengan yang seperti ini, dengan bersama dengan anaknya. Anaknya pulang, dia hanya dapat ranking 20 saja di antara 26. Apa yang dia lihat? Karena bukan goalnya di sana, dia mengatakan, ayo kita meningkatkan lagi, ayo kita konsentrasi pada bagaimana meningkat. Dia ingin empati pada anaknya. Kita mengatakan, apa yang bisa Papa lakukan kita bersama-sama supaya bisa belajar dengan baik. Sebab yang penting adalah kamu bisa bertambah baik. Maka ketika yang lain kali lagi kita melihat anak kita rankingnya 20 lagi ini. Tapi kita lihat, waduh anak kita ini ada peningkatan, dia berjuang, tapi apa daya, saingannya begitu berat. Nak, gak apa-apa nak. Papa lihat kamu sudah meningkat dalam hal ini loh, luar biasa sekali. Saudara, bagi kita itu yang penting. Jadi ketika orang yang bersama dengan kita bisa bertumbuh menjadi lebih baik lagi, bertumbuh dalam banyak hal, mereka merasa support dari kita. Apa yang terjadi saudara? Hubungan kita dengan dia dengan lebih baik lagi. Kita bersama-sama bisa mencapai sesuatu, bergumul bersama-sama di sana. Dan kita tahu saudara-saudara, pertumbuhan itu harusnya seumur hidup kan, sampai kita mati saudara. Dia akan menjadi seorang yang maksimal saudara. Menumbuhkan harapan di dalam rumah saudara adalah harus pada growth oriented culture. Dan biarlah saudara-saudara kita pulang rumah bersama keluarga kita, atau kita ada di mana saja bersama dengan orang lain.
Mari kita tidak hanya sekedar goal oriented, tapi kita masuk pada budaya bisa membangun, bisa bertumbuh. Dan biarlah itu kita hidupkan. Dan kita akan lihat sebuah pencapaian begitu luar biasa yang bahkan melampaui mungkin goal oriented kita, saudara. Keputusan yang kita buat jangan berdasarkan goal oriented culture, tapi growth oriented culture. Maka kita akan memupuk harapan di dalam keluarga kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah belajar firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami dapat mencerna dan mulai dapat bagaimana merubah orientasi hidup kami. Merubah dari yang hanya menentukan sasaran sebagai tujuan hidup kami, menjadi bertumbuh, menjadi orientasi hidup kami. Sehingga kami mampu membangun sebuah kebiasaan orang yang bersama dengan kami, dan kebersamaan itu harusnya menumbuhkan ya Tuhan. Maka ketika kami ada di dalam pelayanan, dalam gereja, di tempat kerja, di dalam rumah, kami hadir dengan orientasi ini. Kami ingin membuat keputusan-keputusan karena kami ingin pertumbuhan itu terjadi. Maka kami percaya kami akan membuat banyak perubahan-perubahan dan pencapaian yang tidak pernah kami pikirkan dan duga sama sekali. Biar Tuhan menolong kami pada hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami mau menyerahkan setiap orang-orang yang menyaksikan acara ini. Engkau berkati hidup mereka. Engkau sertai hidup mereka dalam setiap pergumulan-pergumulan. Biar Engkau terus menolong sehingga mereka betul-betul boleh bertumbuh, berkembang dalam kehidupan mereka, dan betul-betul mereka bisa mencapai sesuatu yang lebih lagi sampai saat ini ya Tuhan. Kami serahkan mereka, hidup mereka, dan Tuhan berikan kami semua kesehatan yang baik. Tolong kami supaya kami boleh berjalan menurut kehendak Tuhan. Kami mau serahkan gereja kami, merencanakan untuk mengadakan kebaktian di tempat ya Tuhan. Jika Engkau mengizinkan, biarlah Engkau menolong semua persiapan boleh berjalan dengan baik. Terpujilah Engkau Tuhan, kami serahkan semua firman Tuhan. Kami mau serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, terima kasih telah mengikuti acara ini. Saudara telah bergabung dalam acara Sapa Sahabat Kristus. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian.